Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yuli Komalasari selaku dosen mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, dan tak ketinggalan pula teman-temanku yang senasib dan seperjuangan. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Hilala Hindun selaku moderator sekaligus presentator pertama, dan yang kedua ada teman saya Firda Fitrotul Aulia selaku presentator kedua, dan yang ketiga ada Najwa Amalia selaku presentator ketiga, yang keempat ada Indriani selaku presentator keempat, dan yang terakhir ada Sri Rahayu selaku presentator kelima. Pada malam hari ini, kami akan mempresentasikan Project Charter dan Project Management Plan dari kelompok 6 yang kami ambil dari judul Jasa Laundry. Langsung saja, untuk Project Charter itu sendiri, yaitu apa itu jasa laundry? Aplikasi jasa laundry adalah solusi inovatif yang membantu pekerjaan rumah tangga. Produk ini menyediakan fitur pembayaran Maybanking, info antar jemput pakaian pelanggan, kenyamanan pelanggan, dan situs multi lokasi. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat mengimplementasikan sistem informasi penyedia jasa berbasis mobile pada jasa laundry yang mampu mendukung promosi penyediaan jasa laundry yang efektif. Permasalahannya, yang pertama, proses pencarian data jasa laundry masih bersifat manual, dan untuk mengecek pakaian, konsumen harus datang ke tempat jasa laundry sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lama. Permasalahan yang kedua, catatan pemasukan dan pengeluaran masih bersatu. Permasalahan yang ketiga, tidak ada sistem informasi secara online melalui website sehingga menyulitkan bagi calon konsumen untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan jasa laundry. Permasalahan yang keempat, belum transaksi konsumen jasa laundry. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya, yaitu Firda Fitratul Aulia. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan untuk keperluan proyek teknologi untuk membangun sistem informasi jasa laundry ini secara garis besar dapat dibagi juga ke dalam beberapa bagian berikut. Nah, yang pertama yaitu komputer atau laptop, kita menggunakan Lenovo T460 ThinkPad. Lalu sistem operasi komputer server menggunakan Windows 10. Sistem operasi komputer klien kita menggunakan Windows 10 atau Android. Software developernya Kode Igniter atau Flutter. Databasenya MySQL, SAMPP, PHP, Apache, dan GitHub. Kemudian ada Project Management Plan. Yang pertama, Scope Management Plan. Jasa laundry adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone. Stakeholder dari proyek ini adalah laundry. Nah, tujuannya yaitu aplikasi jasa laundry ini untuk mempermudah akses pemesanan layanan yang dimiliki. Di dalam aplikasi ini tersedia berbagai informasi tentang jasa laundry itu sendiri dan semua layanan yang dimiliki jasa laundry untuk ditawarkan. Kemudian ada Schedule Management Plan. Di sini ada project schedule atau jadwal pembuatan setiap project. Yang pertama yaitu analisa dan desain. Untuk pembuatan pertamanya memakan waktu 30 hari, pembuatan keduanya memakan waktu 50 hari, dan puncak pembuatannya memakan waktu 80 hari. Kemudian nomor 2 yaitu ada program. Untuk pembuatan pertamanya memakan waktu 30 hari, pembuatan keduanya memakan waktu 50 hari, dan puncak pembuatannya memakan waktu 80 hari. Yang ketiga ada testing. Untuk pembuatan pertamanya memakan waktu 10 hari, pembuatan keduanya memakan waktu 30 hari, dan puncak pembuatannya memakan waktu 40 hari. Lalu ada dokumentasi.
Untuk pembuatan pertamanya memakan waktu 70 hari dan puncak pembuatannya memakan waktu 130 hari atau 3 bulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cost management plan. Pada tabel berikut berisi ringkasan anggaran berdasarkan komponen biaya yang direncanakan dan diperkirakan dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek sistem informasi jasa laundry menggunakan metode manajemen plan. Pada nomor pertama, di sini ada analisa dan desain sistem. Yang aktivitas proyek pertama yakni menganalisa sistem laundry dengan melakukan survei kepada berbagai jasa laundry. Durasi pengerjaan 11 hari, jumlah tenaga kerja 1, tarif tenaga kerja Rp500.000, biaya tenaga kerja Rp500.000, dan total biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp500.000. Kedua, yakni ada membuat data flow diagram. Durasi kerja 3 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp250.000, biaya tenaga kerja Rp250.000, dan total biaya Rp250.000. Selanjutnya, membuat Entity Relationship Diagram atau IRD. Masa pengerjaan 3 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp250.000, biaya tenaga kerja Rp250.000, dan total biaya Rp250.000. Selanjutnya ada dokumentasi, analisa, dan desain sistem. Pengerjaan 2 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp150.000, biaya tenaga kerja Rp150.000, dan total biaya Rp150.000. Selanjutnya, desain aplikasi. Membuat desain input. Durasi 1 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp150.000, biaya tenaga kerja Rp150.000, dan total biaya Rp150.000. Selanjutnya membuat desain nota. Durasi kerja 1 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp150.000, biaya tenaga kerja Rp150.000, total biaya Rp150.000. Dan selanjutnya ada dokumentasi desain aplikasi. Durasi kerja 1 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp200.000, biaya tenaga kerja Rp200.000, total biaya Rp200.000. Yang ketiga ada membuat program. Yang pertama, pada bagian membuat program ini ada programming, front end, dan back end. Durasi kerja selama 20 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp300.000, biaya tenaga kerja Rp600.000, total biaya Rp600.000. Selanjutnya ada dokumentasi program, front end dan back end. Durasi selama 5 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp100.000, biaya tenaga kerja Rp100.000, total biaya Rp100.000. Selanjutnya pada bagian 4, di sini terdapat testing. Yang pertama, melakukan tes pada program. Durasi kerja selama 3 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp250.000, biaya tenaga kerja Rp250.000, dan total biaya Rp250.000. Selanjutnya pada bagian 4 ini ada memberikan catatan list. Jumlah durasi kerjanya selama 1 hari, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, tarif tenaga kerja Rp100.000, biaya tenaga kerja Rp100.000, dan total biaya Rp100.000. Selanjutnya, pada bagian 5 di sini terdapat instalasi program. Yakni pada bagian pertama, bagian 5, yakni setting sarana dan software pendukung. Durasi kerja 1 hari, jumlah tenaga kerja 3 orang, tarif tenaga kerja Rp300.000, biaya tenaga kerja Rp500.000, total biaya Rp500.000. Selanjutnya, pada bagian 5 kedua, ada instalasi program
klien. Durasi kerja 1 hari, jumlah tenaga kerja 3 orang, tarif tenaga kerja Rp250.000, biaya tenaga kerja Rp400.000, total biaya Rp400.000. Selanjutnya, pada bagian 6, di sini terdapat melakukan pelatihan. Durasi kerja 2 hari, tenaga kerja 3 orang, tarif tenaga kerja Rp300.000, biaya tenaga kerja Rp400.000, total biaya Rp400.000. Lalu selanjutnya bagian 7, dokumentasi. Bagian 7 pertama, di sini ada desain spesifikasi sistem. Jumlah pengerjaan 15 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp200.000, biaya tenaga kerja Rp200.000, total biaya Rp200.000. Selanjutnya, ada dokumentasi SOP. Durasi pengerjaan 10 hari, jumlah tenaga kerja 1 orang, tarif tenaga kerja Rp200.000, biaya tenaga kerja Rp200.000, total biaya Rp200.000. Total akhir pada jumlah biaya di atas yakni sebesar Rp4.650.000. Baik, di sini juga saya akan membacakan bagian dari Quality Management Plan. Yang pertama, disinfeksi dan penghilangan kotoran dari tekstil. Yang kedua, menghilangkan noda yang tidak terpengaruh oleh pencucian. Yang ketiga, menghindari kerusakan kimia dan fisik. Yang keempat, pemeliharaan keputihan pekerjaan putih dan kecerahan pekerjaan berwarna. Yang kelima, pemeliharaan lapisan akhir kain, misalnya penahan lipatan, pelepasan tanah, penghambatan api, serta lipatan di tempat yang seharusnya dan tidak menambah lipatan tambah di tempat yang tidak diinginkan atau dibutuhkan. Yang keenam, pemeliharaan sifat kain dan pegangan. Yang ketujuh, pencapaian di atas dengan ekonomi dalam waktu, bahan, energi, dan tenaga kerja. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Human Resource Management Plan. Di sini ada tabel yang terdiri dari peranan atau jabatan, nama, dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu manajer proyek, nama Firda Fitratul Aulia, jabatan yaitu bertanggung jawab agar setiap peranan dan tugas berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu sistem analis dan sistem desain yang diperankan oleh Sri Rahayu dan bertanggung jawab sebagai memberi solusi dan merancang untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan sebuah perusahaan yang dianalisiskan. Yang ketiga yaitu programmer yang diperankan oleh Hilal Hindun, bertanggung jawab sebagai membuat software. Yang keempat yaitu sistem testing, diperankan oleh Indriani atau saya sendiri, bertanggung jawab sebagai mencari bug di aplikasi sebuah software agar benar-benar dapat dijalankan. Yang kelima yaitu sistem documentation atau dokumentasi yang diperankan oleh Najwa Amalia, bertanggung jawab sebagai melakukan perubahan dokumen, menyimpan hasil kerja. Baik, selanjutnya yaitu Communication Management Plan. Di sini ada tabel yang terdiri dari jenis pertemuan, agenda, penanggung jawab, partisipan, masukan, dan keluaran. Yang pertama, jenis pertemuan meeting, agenda perencanaan proyek, penanggung jawab manajer proyek, partisipan semua anggota proyek, masukan gambaran proyek yang dibuat, keluaran rencana proyek yang sudah matang. Begitupun selanjutnya sampai jenis pertemuan-pertemuan yang lain. Baik, di sini ada risk management plan dan tabel yang berisi resiko, mitigasi resiko. Yang pertama, estimasi waktu yang diplan dan slide yang telah ditentukan. Mitigasi resikonya, manajer wajib memantau setiap hari perkembangan proyek
agar waktu kerja tidak lebih. Yang kedua, health and safety faktor, kesehatan dan keamanan pekerja yang terganggu. Mitigasi risikonya, sebelum memulai proyek, pastikan keadaan kerja dalam keadaan sehat. Yang ketiga, miskom, adanya miskomunikasi antara analisis dan stakeholder. Mitigasi risikonya, diadakannya meeting dan pencatatan agenda yang akan dibahas dan diberi waktu dan tempat yang jelas dan tidak ada kesalahpahaman. Selanjutnya, procure management plan. Di sini terdiri dari 7 project milestone. Yang pertama, project start. Yang kedua, complete analysis. Yang ketiga, complete design. Yang keempat, complete simulation with software. Yang kelima, complete simulation and testing. Yang keenam, complete installation software. Yang ketujuh, project complete. Stakeholder Management Plan. Dalam sebuah kebutuhan proyek, pasti terdapat beberapa kebutuhan stakeholder yang ingin dicapai ketika proyek telah selesai dilaksanakan. Dalam proyek pembuatan web sistem informasi laundry ini, terdapat beberapa kebutuhan stakeholder antara lain. Yang pertama, web harus mengandung fitur yang bermanfaat untuk pengguna atau konsumen serta mudah untuk mengaksesnya. Dan yang kedua, pengunjung web harusnya lebih banyak daripada pengunjung outlet secara offline. Kemudian, scope baseline. Scope baseline-nya ini menggunakan metode manajemen by objective yang mencakup analisis, desain, development, implementation, testing, dan maintenance. Semua personil, perangkat keras, dan sumber daya perangkat lunak akan dikelola oleh tim proyek. Semua pendanaan proyek akan dikelola oleh manajer proyek sampai dengan dan termasuk jumlah yang dialokasikan dalam dokumen ini. Setiap dana tambahan memerlukan persetujuan dari sponsor proyek. Proyek ini akan memberikan suatu kesimpulan ketika laporan akhir disampaikan dalam waktu 14 hari setelah sistem informasi laundry ini diuji dan digunakan di seluruh organisasi. Semua dokumen teknis secara lengkap akan didistribusikan personil yang tepat. Untuk schedule baseline, proyek rancang bangun sistem informasi laundry menggunakan metode manajemen plan ini diprediksi akan berlangsung selama 3 bulan. Dimulai dari bulan Mei 2023 hingga Juli 2023 dengan toleransi waktu hingga awal Desember 2023. Jumlah hari kerja selama seminggu adalah 5 hari, yaitu mulai hari Senin hingga hari Jumat, dengan masing-masing membutuhkan waktu sekitar 8 jam hingga 12 jam per hari. Kemudian yang terakhir ada cost baseline, yaitu biaya yang telah ditentukan pada proyek ini telah disesuaikan dengan hasil dan kualitas software yang telah dihasilkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari project management plan yang berjudul jasa laundry diantaranya 1. Dengan adanya sistem informasi jasa laundry, penyimpanan data barang dan pelanggan lebih rapi dan terjaga dengan baik. Yang kedua, mempermudah bagian admin dalam mengelola proses pengolahan data laundry, para pelanggan, pencatatan data paket laundry, dan transaksi order. Yang ketiga, pembuatan laporan, baik pelaporan transaksi order laundry, pengantaran laundry, data pelanggan maupun data paket laundry dapat diakses dengan cepat. Yang keempat, sistem informasi laundry ini untuk memudahkan proses pencarian data dengan waktu yang lebih singkat. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.